Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi biokimia 2 mengenai genetika. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Gen adalah unit fungsional dalam molekul DNA yang menyandi sifat keturunan atau sifat genetik tertentu. Gen itu ada dua, yaitu fenotip kualitatif dan fenotip kuantitatif. Fenotip kualitatif misalnya warna tubuh, bentuk sirip, bentuk sisik, dan lain-lain. Sedangkan fenotip kuantitatif misalnya fekunditas, panjang atau berat tubuh, kandungan lemak, persentase daging, dan lain-lain. Kemudian perbedaan antara DNA dan RNA yaitu dapat dilihat dalam slide. Yang sebelah kiri adalah DNA, sedangkan yang sebelah kanan adalah RNA. Perbedaan yang pertama yaitu kalau DNA double helix, sedangkan RNA single helix. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau DNA itu gulanya deoksiribosa, kalau RNA gulanya ribosa. Bedanya di atom C nomor 2, yaitu kalau deoksiribosa atomnya atom H, kalau ribosa atomnya atom OH. Untuk perbedaan yang ketiga yaitu pada basanya. Kalau di DNA, basa pirimidinnya adalah timin, kalau di RNA, basa pirimidinnya adalah urasil. Nah, mengapa jerawat bisa mengering? Rambut jika dipotong bisa panjang lagi, dan kuku bisa panjang seiring berjalannya waktu. Itu semua dipengaruhi aliran informasi genetik. Karena genetik memaksa seseorang untuk melakukan regenerasi sel atau recovery pembentukan protein baru. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Jadi di sini ada satu monopeptida dengan satu monopeptida lagi dihubungkan dengan ikatan peptida sehingga asam-asam amino yang jumlahnya ribuan dapat saling berhubungan dan membentuk protein. Nah, yang selanjutnya proses replikasi, transkripsi, dan translasi disebut dengan dogma sentral biologi. Informasi genetik yang terdapat pada struktur DNA diturunkan kepada sel anak melalui proses replikasi DNA dan diekspresikan oleh proses transkripsi DNA menjadi RNA yang kemudian dilanjutkan dengan proses translasi di mana RNA dikonversi menjadi protein. Pada saat tertentu, DNA bisa rusak atau berkurang karena suatu hal. Misal pada saat kita sakit, imunitas rendah, maka perlu adanya replikasi atau perbanyakan diri. Namun, ada kalanya mengalami transkripsi dilanjutkan dengan translasi guna untuk menghasilkan protein. Pada saat bersamaan, DNA mengalami replikasi, dan pada saat yang bersamaan bisa jadi mengalami transkripsi dan translasi. Tetapi ada yang sebagian mengalami replikasi, sebagian mengalami transkripsi. Misal saat mengalami menstruasi, maka ada pembentukan protein. Di saat bersamaan, DNA juga mengalami transkripsi. Transkripsi ini menghasilkan RNA yang kemudian akan menjadi protein. Transkripsi terjadi di dalam inti sel,
sedangkan translasi terjadi di dalam sitoplasma. Jika kita membayangkan, DNA itu seperti tangga. Di kiri kanannya ada bambu utuh, kemudian di tengahnya ada beberapa penyangganya. Tetapi bentuknya berpilin, tidak lurus. Kalau RNA itu separuhnya, kalau DNA heliksnya ganda, sedangkan RNA heliksnya tunggal. Jadi, inti dari transkripsi yaitu mengubah DNA menjadi RNA yang awalnya heliksnya ganda menjadi tunggal. Selanjutnya masuk ke dalam sitoplasma dan terjadi translasi. Dan di sini nanti ada basa nitrogen. Setiap 3 basa nitrogen yang dikandung oleh RNA mengkode satu kode tertentu. Tiap 3 pasang kodon ini menyandi satu asam amino. Rangkaian beberapa asam amino akan menjadi protein. Pembahasan yang pertama yaitu proses replikasi. Proses replikasi yaitu proses perbanyakan diri. Ada 2 enzim yang sangat berperan, yaitu DNA helikase dan DNA polimerase. Yang pertama, DNA helikase berfungsi untuk membuka dsDNA. Untuk mengalami replikasi, DNA yang untainya ganda harus terbuka terlebih dahulu. Ketika untai ganda terbuka, maka menghasilkan 2 ssDNA yang membentang dari ujung 5 aksen ke 3 aksen dan 3 aksen ke 5 aksen. Kemudian kedua ssDNA distabilkan oleh single strand binding protein atau yang disebut SSB. ssDNA menjadi lurus dan tidak membengkok. Penting untuk kerja enzim yang mensintesis untai DNA baru. Jadi, supaya keduanya yang sudah menjadi ssDNA tidak terikat kembali, maka distabilkan oleh SSB supaya tidak menjadi dsDNA lagi. Kemudian, enzim yang kedua yaitu DNA polimerase. Berfungsi untuk mensintesis untai DNA baru dengan menginkorporasikan DNTP ke ujung OH 3 aksen primer, membentuk ikatan diester fosfat antara hidroksil 3 aksen polinukleotida yang sudah terbentuk dengan fosfat 5 aksen nukleotida yang diinkorporasikan DNA polimerase mensintesis untai baru dari 5 aksen ke 3 aksen dan membaca template dari 3 aksen ke 5 aksen. Jadi DNA polimerisasi ini sebagai inisiator terjadinya replikasi DNA. Sintesis DNA pada lagging strand berlangsung melawan arah pembukaan dsDNA. Dilakukan dengan membuat segmen-segmen DNA dari 5 aksen ke 3 aksen menggunakan primer RNA yang disebut fragmen Okazaki. Fragmen-fragmen Okazaki dihubungkan oleh DNA ligase sehingga terbentuk ssDNA baru yang komplementer dengan DNA template. Jadi potongan-potongan fragmen yang masih terputus tadi perlu kerja dari DNA ligase supaya masing-masing fragmen dapat berikatan sehingga dapat terbentuk untai ssDNA baru yang sifatnya komplement dengan DNA template. Pembahasan yang kedua yaitu transkripsi. Transkripsi adalah proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang terdapat dalam untai DNA. Proses transkripsi berlangsung di dalam nukleus pada sel eukariotik, sedangkan pada sel prokariotik terjadi di sitoplasma. Transkripsi dari setiap gen akan menghasilkan RNA untai tunggal yang sekuensnya merupakan komplement dari sekuens nukleotida pada salah satu untai DNA untai ganda. Untai DNA yang menjadi cetakan disebut untai template, sedangkan untai DNA pasangannya disebut untai kode. Pada proses transkripsi DNA, template dibaca dari arah 3 aksen ke 5 aksen, sedangkan sintesis RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Untuk tahapan proses dari transkripsi sendiri ada 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama yaitu inisiasi. Daerah DNA di mana RNA polimerase melekat dan mengawali transkripsi disebut sebagai promoter. Jadi, ketika ingin mengalami transkripsi, maka yang bekerja pertama kali adalah RNA polimerase. Suatu promoter menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua untai heliks DNA yang digunakan sebagai cetakan.
Promoter selain mengetahui titik awal, juga mengetahui di antara dua untai tadi mana yang digunakan sebagai cetakan dalam proses transkripsi. Dalam gambar ini, yang dipilih sebagai cetakan adalah yang berwarna biru tua, kemudian hasilnya adalah yang berwarna merah. Kemudian elongasi. Pengikatan enzim RNA polimerase beserta kofaktor-kofaktornya pada untai DNA cetakan membentuk kompleks transkripsi. Selama sintesis RNA berlangsung, kompleks transkripsi akan bergeser di sepanjang molekul DNA cetakan, sehingga nukleotida demi nukleotida akan ditambahkan kepada untai RNA yang sedang diperpanjang pada ujung 3 aksennya. Jadi, elongasi atau polimerisasi RNA berlangsung dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Sementara RNA polimerasinya sendiri bergerak dari arah 3 aksen ke 5 aksen di sepanjang untai DNA cetakan. Di dalam gambar, yang bertindak sebagai cetakan adalah yang berwarna biru dan hasilnya adalah yang berwarna pink. Selanjutnya yaitu terminasi. Transkripsi berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang disebut terminator. Terminator yang ditranskripsi merupakan suatu urutan RNA yang berfungsi sebagai sinyal terminasi yang sesungguhnya. Jadi ada suatu tanda bahwa suatu proses transkripsi harus diakhiri. Keadaan ini diketahuinya oleh urutan basa tertentu yang berfungsi sebagai sinyal. Pada sel prokariotik, transkripsi biasanya berhenti tepat pada akhir sinyal terminasi, yaitu polimerase mencapai titik terminasi sambil melepas RNA dan DNA. Berakhirnya polimerisasi RNA ditandai oleh disosiasi kompleks transkripsi atau terlepasnya enzim RNA polimerase beserta kofaktor-kofaktornya dari untai DNA cetakan. Begitu pula halnya dengan molekul RNA hasil sintesis. Hal ini terjadi ketika RNA polimerase mencapai urutan basa tertentu yang disebut dengan terminator. Terminasi transkripsi dapat terjadi oleh dua macam sebab, yaitu terminasi yang hanya bergantung kepada urutan basa cetakan atau disebut terminasi diri, dan terminasi yang memerlukan kehadiran suatu protein khusus atau protein row. Di antara keduanya, terminasi diri lebih umum dijumpai. Terminasi diri terjadi pada urutan basa palindrom yang diikuti oleh beberapa adenin. Urutan palindrom adalah urutan yang sama jika dibaca dari dua arah yang berlawanan. Oleh karena urutan palindrom ini biasanya diselingi oleh beberapa basa tertentu, maka molekul RNA yang dihasilkan akan mempunyai ujung terminasi berbentuk batang dan kala. Jadi, kalau ada basa adenin yang jumlahnya tertentu, biasanya banyak, 4 atau 5, itu merupakan sinyal terjadinya titik akhir terminasi. Pembahasan yang ketiga yaitu translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Untuk tahapannya sendiri, ada 3 yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama yaitu inisiasi. Pertama-tama, subunit kecil ribosom melekat pada tempat tertentu di ujung 5 aksen dari RNAD. Pada RNAD terdapat kodon start AUG yang memberikan tanda dimulainya proses translasi. RNA T inisiator membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. Yang kedua yaitu elongasi. Kehadiran amino asil RNA T mengikat kodon pada ribosom. Kemudian, ribosom mengkatalisis pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang baru dengan ujung rantai polipeptida yang sebelumnya terbentuk. Selanjutnya, kedua RNA-T bergeser ke arah ujung ribosom bersama-sama dengan rantai RNA-D. Yang selanjutnya yaitu terminasi. Elongasi berlanjut sampai ribosom mencapai kodon stop. Triplet basa kodon stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop tidak mengkode suatu asam amino, melainkan bertindak sebagai tanda untuk menghentikan proses translasi dan berakhir pula sintesis protein. Dapat dilihat dalam gambar, ribosom mencapai kodon terminasi pada rantai RNA-D. Kemudian polipeptida lepas dari ribosom
2 subunit ribosom dan komponen lainnya terpisah-pisah. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.